Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, demikian tadi ya bedah buku yang telah dibacakan oleh Ibu Lastri. Semoga bisa kita jadikan sebagai bahan proses berpikir untuk tafakur, sebagai bahan renungan, sebagai input yang bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Namun sebelum didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu untuk ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo yang belum punya kopi ya, mau bikin kopi silakan. Ayo, saya udah ada kopinya, saya tak ngopi dulu. Silakan, monggo. Tak ngopi dulu. Ya, terserah. Nah, ini kopinya aku nasi center apa? Nah, ini kopi. Ya, hitam aja. Kopi Jatkon. Ini kopi Jatkon plus Purwoceng. Ah, hitam aja apa? Ini rokok biar pas. Rokoknya Kerliong Habat yang ada dalam kandungannya habatus sauda. Ini untuk memperbaiki stamina ya. Ini rokok sehat. Ya, yang berminat boleh menghubungi kita. Ayo silakan. Alhamdulillah. Ayo sambil rokokan, barangkali ada yang mau menanggapi tadi yang dibacakan. Ada pendapat apa yang dimaksud itu? Simpel-simpel aja lah. Simpel-simpel aja. Pripun Mbah Nur? Monggo. Kita santai aja, nggak usah tegang. Artinya tadi udah dibacakan itu ya. Kira-kira udah bisa dipahami apa belum yang tadi dibacakan itu? Belum. Mau nanya Mbak Yai. Mau nanya nih, taruh. Ya gimana? Ini yang berhubungan dengan apa ada saudara kita yang lain. Menurut Kidul Sunan Kalijogo tersebut, setiap orang memiliki dua saudara yang lahir. Saudara yang lahir itu siapa Mbak Yai? Ya, jadi ini konteksnya masih membahas tentang dulur papat limo pancer ya Mbak? Ya. Yang dulu udah pernah kita bahas. Ya. Ya dulur itu saudara. Ya. Nah pada kesempatan ini tentang keharmonisan di alam. Apa hubungannya dengan saudara-saudara kita itu dengan menjalin keharmonisan di alam semesta ini. Jadi selain saudara yang empat, Ya. udah paham itu ya? Ya. Saudara yang empat udah paham Ya. ya? Ada saudara lain yang lahirnya di hari yang sama, tapi lewat jalan yang berbeda. Ya. Ya, tapi bareng lahirnya dengan kita. Bareng. Kalau saudara kita yang empat, ya, saudara yang empat itu waktu itu secara fisik berupa kakang kawah, Ya. adi ari-ari, ya, kemudian tali plasenta, ya, tali pusar, getih, darah, gitu ya, Ya. saudara. Nah, dalam sistem kemalaikatan ya 4 malaikat. Kemudian selain 4 itu ada yang lahirnya di hari yang sama, cuman jalannya aja yang berbeda. Jalannya berbeda. Jalannya yang berbeda. Itu
ada dua. Ya. Ada dua. Kalau yang 4 itu bareng-bareng kita lahir dari jalan yang hina. Ya. Ya, kalau di bahasa ilmiahnya itu vagina ya. Vagina ya. Vagina jalan bawah lah. Heeh. Kalau bahasa Mas Slamet tempe apa-apa itu kan di Gunung Kidul itu ada tempe gundul apa itu ya. Iya. Tempat piknik Gunung Kidul ya. Nah, kalau ini lewat dada. Iya. Lewat dada. Nah, 2. Nah, bentuknya air susu ibu. Iya. Nah, kenapa lewat dada? Ini saudara, ini karena munculkan sebuah daya kekhawatiran baik bagi ibu maupun bapak ketika bayi itu mau lahir. Betul? Khawatir, dak-dikduk gitu. Itu sehingga disebut marmati. Saudara kita 2 itu disebut marmati. Itu digambarkan bagaikan seorang raja dan ratu, sepasang seorang raja dan ratu, bagaikan tubuh dengan bayangannya itu pasangan. Udah itu Mbak ya, bisa dipahami ya. Oke, di samping itu ada saudara kita juga yang lahir pada hari yang sama tapi dengan jalur yang berbeda. Dari jalur yang berbeda. Bisa saja di saat hari lahir kita itu berbarengan dengan lahirnya seekor kucing misalnya. Bisa dipahami, Mbak? Iya. Itu bukan dari ibu kita. Kalau yang tadi kan sama-sama dari ibu kita. Ini saudara kita yang terlahir dari jalur lain. Tapi lahirnya di hari yang sama bersama dengan kita. Yakin nggak kalau kita ini waktu lahir bareng dengan lahirnya seekor kucing? Yakin? Ada? Ada. Nah, yakin nggak ketika hari kita lahir itu ada bareng lahirnya seekor sapi, kambing, kerbau, dan lain? Ada. Ada. Berarti itu semua, taruhlah seluruh jenis hewan ya, ikan dan sebagainya, yang bareng dengan kita. Nah, kemudian ada lagi. Adakah di hari kita lahir, di saat yang bersamaan, itu lahir pula kecambah? Kecambah itu biji yang baru tukul. Biji yang baru tukul itu, namanya kecambah. Mau kecambah apa aja? Ada, mau jagung, padi, pelem, apa aja, itu benih yang baru tukul itu kecambah. Dengan kata lain kan kita juga bareng lahir kita di hari yang sama. Ada tumbuh-tumbuhan, nggak tahu berapa jenis, itu lahir bareng kita. Itulah saudara kita yang terlahir dari jalur yang lain. Kalau saudara 4 jelas. Dari ibu kita di hari yang sama lewat jalan yang hina, vagina. Tapi ada 2 saudara kita yang lahir dari ibu kita di hari yang sama yang lewat jalan berbeda, yaitu dari dada ibu. Ya, kemudian bentuknya air susu ibu. Nah, itu yang digambarkan bagaikan raja dan ratu atau tubuh dengan bayangannya yang tidak bisa terpisah walaupun 2. Bisa dipahami, Mbak? Oke ya, itu yang ajarannya tadi. Nah, makanya supaya kehidupan itu harmonis, setiap manusia, agama apapun mengajarkan agar pandai-pandai menghormati ibu. Itu ya, agama apapun. Kan malah ada lagunya itu. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Keren? Keren. Enak kan sahabat? Enak, ngajinya ini enak, orang kudu Quran hadis. Udah itu. Jadi saudara kita bisa saudara yang 4. Itu dalam agama Islam adalah sistem kemalaikatan. Yang 4
yang sampai saat ini bersama kita. Dan saudara kita yang 4 itu bersama kita. Saudara Marmati itu bersama kita dan masih mengalir dalam tubuh kita. Oke? Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang lahir dari jalur yang berbeda, tidak bersama-sama lahir dari ibu kita, tetapi lahir dari jalur berbeda yang saat ini bersama kita. Tadi kita makan nasi, makan. Bisa jadi itu padi nasi yang kita makan dari padi yang mungkin lahirnya bareng dengan kita. Oke ya, tape, belum tepung, belum apa. Itu saudara-saudara kita yang terus tumbuh berkembang. Bisa dipahami? Iya. Oke. Nah, kemudian apa hubungannya dengan saudara kita dengan keharmonisan di alam? Nah, ini dia. Coba ya. Saudara kita yang 4. Saudara kita yang 4 ya, yang lahir bareng dengan kita, dari ibu kita, lewat jalan yang sama, itu lewat vagina itu. Bentuknya dulu ketuban, kawah, kakang kawah itu. Kemudian bentuknya ari-ari, ya, yang daging itu. Kemudian tali pusar yang dipotong. Kemudian getih yang bareng kita. Itu kemana semua? Dia rela membusuk. Dia rela membusuk bersamaan lahirnya kita. Demi lahirnya kita, demi pertumbuhan kita. Coba ibu hamil ketika usia kehamilan itu 14 bulan. 14 bulan itu lebih kurang 14 minggu ya. 14 minggu itu lebih kurang 3 bulan setengah. Kalau 1 bulan 4 minggu berarti 12 minggu 3 bulan, yang 2 minggu setengah bulan, 3,5 bulan. Itu kan jabang bayi, janin yang tadinya berupa setetes air yang hina, itu berubah menjadi gumpalan daging yang lebih kurang panjangnya 6 cm. Jadi itu yang tumbuh lebih cepat, itu dulur 4 kita. Saudara 4 kita itu. Yang berupa kakang kawah, ari-ari, tali pucer, getih itu yang berkembang. Tetapi begitu berjalan 2,5 bulan, sehingga kehamilan usia 6 bulan, itu segumpal daging yang tadinya 6 cm, udah berubah menjadi 30 cm. Itu dari saudara kita yang 4 itu. Nah, secara fisik begitu lahir, fisiknya rela membusuk demi kelangsungan hidup kita dalam dunia dan terus mengikuti kita secara rohaniah. Bisa dipahami itu? Makanya asal kita tetap eling dengan saudara-saudara kita ini, hidup kita nyaman, anteng, karena kita dijaga. Tuh, air susu ini sampai sekarang mengalir. Darah dagingmu dari air susu ibu itu. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Makanya kasih sayang ibu itu tidak ada putusnya. Kalaupun ada ibu-ibu yang berani nyakitin anaknya, apalagi anaknya dibuang, dibunuh, itu bukan karena naluri sebagai seorang ibu, bukan hati seorang ibu, tapi pasti ibu yang memiliki kelainan jiwa. Keren ya? Keren. Harusnya sampean tadi jelasin begini nih, kenapa harus saya ya? Sama-sama dengerin kayaknya. Ini yang pinter bacain apa, yang bacain yang pinter apa? Yang jelas. Apa? Bacainnya mulai pahami apa gimana? Enggak, kira-kira nyambung nggak dengan apa yang dibacakan? Kapan sih Mak? Nyambung. Nyambung? Nyambung. Nyambung, alhamdulillah. Oke, sekarang yang hubungannya dengan alam. Itu saudara kita yang terlahir dari jalur yang berbeda.
Dan kita sangat membutuhkan itu. Ya, makanya orang tua kita itu dulu zaman dulu ya, mbah-mbah kita kalau ada bayi lahir kan selamatannya sego golong, Mbak. Ya. Sego golong itu nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang, daun Dibulet-bulet. jati. Ya. Lauknya mesti ikan-ikanan. Lalu Iya. dilengkapi dengan lauk-lauk yang lain, ada kembang-kembangan gitu ya. Itu tujuannya apa? Mendidik kita. Ini semua itu saudaramu. Kalau nggak ada dulur ini, kamu nggak bisa tumbuh berkembang jadi begini. Kita butuh itu untuk pembentukan janin. Bapak bisa punya sperma, ibu punya ovum. Itu dibutuhkan protein, makanan yang bergizi. Itu dari mana sumbernya? Dari ikan, dari daging ayam, daging kambing, daging sapi, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, menyadari itulah maka hendaklah kita tuh harmonis dengan saudara kita. Dengan saudara kita yang pas, yang sekarang menjaga kita, ngatur rezeki dan segala macam. Ya kan? Dengan saudara kita ada 3 saudara itu. Artinya kita, ibu kita dan Tuhan, jadi yang dari Tuhan itu. Asal kita ingat sama diri kita, berarti ingat dengan saudara-saudara kita, ingat sama ibu kita yang darah dagingnya masih mengalir di diri kita, ya. Kemudian semesta, nah, kalau kita cerita semesta, itu kita pasti mengenal Tuhan. Makanya Tuhan itu memberikan peluang untuk mengenali dirinya itu dengan semesta. Semesta itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan kehidupan-kehidupan yang lain. Ya kan? Itu alam. Mana namanya disebut alam. Alam itu alama artinya mengetahui. Dengan adanya alam ini diharapkan manusia bisa mengetahui, bisa mengerti siapa sebenarnya diri sejatinya dan siapa sejatinya Tuhan yang sebenarnya. Maka dalam konsep agama Islam di dalam Al-Quran disebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, ini kita dari Raden Mas Syahid. Harapahnya juga Syahid. Dia nyambung. Bisa, makanya jangan sampai lupa diri, lupa ibu, lupa dengan pencipta alam semesta yang menjadi asbab kita menjalani kehidupan yang panjang ini. Sehingga kita menjadi harmonis. Makanya dilambangkan, ini sego golong, ini ikan, ini ada urap-urapan berbagai sayuran. Supaya apa? Kita melestarikan. Dengan adanya nasi yang dibungkus daun, berarti kan dibutuhkan tanaman yang berdaun, Kalau udah nggak lestari, nanti nggak bungkus apa? Melestarikan itu menjaga lingkungan sungai, laut, supaya tetap menjadi kehidupan ikan. Jadi kalau nanti ikan habis, kita nggak bisa lakukan selamatan kayak gitu. Bisa dipahami nggak ini ya? Pohon-pohonan ditebangin, semua dibabatin habis, digali. Akhirnya apa? Yang ada pencemaran, laut sudah mulai tercemari, sungai tercemari, danau tercemari, hutan gundul, kebun jadi kosong, gersang, nggak ada apa-apa, rerumputan hilang, semua gerumbul-gerumbul nggak ada. Akhirnya musim kemarin nggak ada air, kekurangan air kita. Untuk harusnya pohon-pohon ini yang bisa menyerap air itu untuk apa? Menjaga kelestarian air yang ada dalam sumber. Habis, Mbak. Rusak demi apa? Keserakahan manusia hanya menuruti keinginan hawa nafsu yang orientasinya cuman urusan tubuh. Nggak ada urusan kehidupan rohani ya, nggak ada. Hawa nafsu dari situ. Nah ini sebelumnya
luar biasa ajaran ini, karena manusia seperti itu. Nah, konteksnya di zaman sekarang, kita itu mau melaksanakan sebagaimana ajaran leluhur kita, itu udah sulit. Kalau peringatan dulu kan peringatan hari lahir, Selapanan itu ya Mbak. Iya. Kalau sekarang kan identik dengan ulang Tahun. Kalau sekarang ulang tahun nggak kayak kita, susah udah. Makanya saya ulang tahun pakai tumpeng. Ya kan? Sekarang udah serba glamor, yang ada hanya pamer. Ya kan, Mbak? Dipertontonkan ke gebiar. Jadi ajaran kita hilang. Karena apa? Pengaruh zaman. tercemari oleh budaya-budaya asing. Nah, terus kita nyaris kehilangan jati diri bangsa. Akhirnya gampang dibohongin. Nanti lama-lama dikuasain. Itu fakta. Nah, sekarang bagaimana? Kita nggak mungkin ya melakukan seperti yang dilakukan oleh mbah-mbah kita, karena memang fasilitasnya nggak ada. Di kota ini sulit untuk mencari semua ubur rampe itu. Ya udah, kalau nggak harus kayak gitu. Tapi setidaknya ajaran yang ditanamkan oleh orang tua kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Kalau orang tua kita punya kelebihan rezeki, ngundang tetangga selamatan itu supaya tujuannya ada apa? Ada sayuk rukun. Keharmonisan. Gini betul. Rukun, adanya sedekah, akur. Udah aja kita hidup di masyarakat menjaga satu kebaikan, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, saling hormat, menghormati, saling menyayangi. Inilah nilai-nilai luhur rahmatan lil alamin yang diterapkan oleh ajaran agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo, khususnya Raden Mas Sahid. Makanya Raden Mas Sahid Sunan Kalijogo mengajarkan ajaran agama Islam tanpa menimbulkan konflik sosial. Justru selamatan itu yang malah ini kan sekarang kan selamatan musyrik. Dulu ada orang Mas Raden musyrik. Ya kan, akhirnya pohon ditebang-tebangin saya enaknya sendiri. Akhirnya dampaknya sekarang akibatnya pada begitu. Bencana di mana-mana, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana karena nggak ada akar di bawah. Jadi kondisi bumi ini sudah nggak ada serabutnya. Bisa dipahami oleh akal kita, bisa diterima akal, bisa dipastikan, Bisa. buktinya ada. Ada. Ya itu. Makanya kita bukan nggak boleh. Dari siapapun kebaikan datang, kita terima. Dari manapun datangnya, kita tetap berusaha untuk bersikap baik dalam menjaga keharmonisan hidup di alam semesta terhadap kepada siapa saja. Seluruh alam itu kan nggak harus manusia, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan. Itu saudara kita semua, berasal dari yang sama. Dalam konsep keagamaan dalam Islam kan ada istilah itu semua bersumber dari yang satu, yang esa. Inilah ajaran tauhid yang luar biasa sebetulnya. Itu bisa dipahami, Mbah? Bisa. Inilah rahmatan lil alamin. Ada yang mau disampaikan, barangkali ada pendapat lain, monggo. Ya. Kayaknya ini mudah dipahami, loh. Mudah dipahami. Monggo silakan yang lain, Pak Kalimi, Pak siapa. Nah, pada dasarnya ginilah hidup supaya harmonis itu. Intinya saudara-saudara kita itu sejak awal penciptaan kita itu udah ada yang disebut memberi, ya kan? Saudara kita yang 4, dia rela mengorbankan fisiknya, membusuk fisiknya demi memberikan kehidupan pada kita. Binatang rela disembelih demi memberikan kehidupan pada kita. Semua tumbuh-tumbuhan rela dia ditebang, dia apa demi kebutuhan kita. Makanya dia mengajarkan hidup itu saling memberi dan menerima. Karyawan memberikan tenaganya kepada majikan, majikan memberikan upahnya yang layak kepada karyawan, karena dua-duanya butuh.
pengusaha itu bisa mau pakai mobil bagus, pakai apa, duitnya banyak, itu karena itu keringetnya para karyawan. Iya, betul. Kalau nggak ada keringet-keringetnya, itu bos es krim bisa Iya. punya mobil, Iya. itu dari hasil keringetnya yang nuntun Iya. sepeda. Iya, betul. Makanya mestinya yang nuntun sepeda itulah dibeliin mobil yang bagus, jadi nanti kalau pulang kampung nggak usah ngongkos, punya nyetir mobil Amin. sendiri. Dia mobilnya tambah gonta-ganti, bini gonta-ganti ya kan, karyawannya masih nuntun sepeda aja gitu. Mudah-mudahan denger ini bos es krim itu. Iya. Belinya 2 Mbah sekarang. Tuh malah bininya Nambah. dua nambah Tapi tuh. awalnya nggak izin dulu Mbah. Oh gitu. Awal nggak izin, tahu-tahu udah jadian baru izin. izin. Mau nggak mau ya. Nah, Mbak Nur naik ngiri ya, rapi neng. Izinnya belakangan Mbah. Oh, Pinter gitu. itu namanya. Itu nih ngono. Nah, Ayo ada yang mau ditanyakan? Saya Ya, silakan. Lain tuh ya. Kurain tuh. Kasih enggak sih lah. di sini Silakan. menurut kidung Sunan tersebut setiap orang Iya, memiliki silakan. 2 saudara yang lahir dalam sehari. Tapi keluarnya melalui pintu yang berbeda. Kedua saudara ini keluar melalui kedua tete payudara Iya. ibunda. Dalam bahasa halusat disebut melalui dada ibu. Dalam wujud jasadi, kedua saudara itu keluar dari tubuh ibu yaitu berupa Air air susu susu. ibu, ya. Apa yang ditanyakan? Lalu kan kadang banyak gitu orang yang baru lahir air susunya tidak keluar gitu katanya. Ya. Ya. Gimana itu? Airnya itu nggak keluar, kan berarti ada sesuatu yang menghambat. Kalau diupayakan sebenarnya bisa keluar. Cuman orang zaman sekarang, zaman dulu nggak ada orang teteh nggak keluar. Kalaupun macet ada jalan keluar, disuruh makan sayuran apa? Iya. Apa namanya daun apa lupa saya. Daun katuk lah, Ya, apa yang katuk. bisa Iya, keluar. bener. Karena sekarang itu ada dokter, ada ini zaman modern itu Iya, iya. gampangin. Sekarang mau udah ada susu kaleng, Benar. Daun susu katuk. sapi. Makanya anak sekarang susah diatur, kenapa? Moh, kesuruh ini Iya. ngaji le, moh, sembayang le, moh, nggak keluar susunya, mamong le kayak makan daun sapi. katuk. Wong biyen Banyak nurut-nurut susunya. orang dulu. Sebetulnya. Fitrahnya manusia itu Tahu nggak minum air daun susu. Tahu? Ada nggak kambing yang minum susu kaleng? Nggak ada. Sapi minum susu kaleng? Nggak ada. Ada. Fitrahnya itu keluar air susu. Karena ada sesuatu orang sekarang itu dibilangin mbok jaga makan jangan sembarangan. Orang dulu orang hamil dijaga betul makanannya, apanya. Kenapa memikirkan janin? Orang sekarang kan mikirin dirinya sendiri. Ya kan? Kadang-kadang bapaknya nggak mau ngalah juga gitu. Iya. Ya kan? Tahu bininya bunting masih mentil juga kan gitu. Orang yang hamil kan lama-lama itu ya pasti bengkak gitu. Itu kalau disedot zaman dulu kompak gini mbak sampai ya kan sebetulnya aslinya, tapi kalau memang itu memang berhalangan karena faktor penyakit dan sebagainya bisa diganti. Makanya zaman Rasulullah ada ibu yang namanya ibu sepersusuan, sehingga ada saudara sepersusuan. Maka saudara sepersusuan kalau laki atau perempuan tidak bisa dinikahi. Bisa dipahami? Ya gampang gitu aja. Ya Pak, karena ada apa? Situasi dan kondisi. Karena kondisi dulu di Mekah itu kan gersang, nggak ada tumbuhan, makanya dibawa ke arah-arah gunung sana yang masih seger-seger udaranya. Itu Bapak Andri Wahyudi. Gampang nggak? Oh iya gitu aja, simpel aja. Monggo yang lain silakan. Ayo sambil ngopi itu tapenya di itu. Ayo apa yang kira-kira kurang paham Pak Slamet, monggo kita bebas saja. Monggo. Ya sama tuh. Ya. Tadi. Enggak, udah. Tuh. Ini justru esensi. Jadi yang diajarkan oleh Sunan kita itu esensi ajaran agama, bukan sebatas teori agama. Tapi ini loh ajaran agama yang sebenarnya, ini loh ajaran agama Islam yang sebenarnya. Makanya pokok-pokok dasar ajaran agama
pokok-pokok dasar agama Islam itu kan 3. Ini harus dipahami. Apa 3 itu manggul-manggul itu? 1 akidah, 2 syariah, 3 akhlak. Akidah dikemas dalam satu ilmu yang itu rukun yang namanya rukun iman. Akidah, keyakinan. Syariah dikemas dalam rukun Islam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, ini kan ajaran masih. Nah, kemudian akhlak. Akhlak inilah yang menyangkut dalam urusan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Makanya akhlak itu ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Ini ajaran Islam, ini cara prakteknya. Kita selama ini nggak mengajari prakteknya. Sampai sholat kan baru sholat, ruku, sujud, berdiri, tapi prakteknya kan tidak. Haji hanya muter-muter Ka'bah, tapi praktek dalam kehidupan kan tidak. Ribuan mana? Poso, udah teorinya ngosongin perut, lapar, tapi dipraktekkan dalam kehidupan pun tidak. Kalau ini justru cenderung pada, ayo ini loh prakteknya dalam kehidupan. Makanya dalam menjaga ajaran yang luhur ini, toh untuk menjadi umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah kan nggak harus jenggotan panjang, tidak harus pakai jubah. Ya, tidak harus pakai sorban. Kan tidak. Tetap aja kita orang Jawa ya pakaiannya Jawa. Malah Sunan Kalijogo itu pakai belangkon, anggota Wali Songo coba. Wali pakai belangkon. Kalau urusan Arab tahuan dia lah, urusan ajaran Islam mah. Wali masa enggak itu, lebih tahu beliau lah. Tapi beliau kan tetap pakai belangkon, terus pakai baju yang begitu itu baju takwa itu namanya lorek. Tuh, ini baju takwa tuh. Ya kan, itu dulu Sunan Kalijogo yang suka bikin gitu. Ya kan, jadi esensi dari ajaran agama. Makanya kita itu cukup jadi orang beragama Islam atau menjadi orang Islam. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini. Ya, kalau cukup jadi orang beragama Islam, ya kita lihat dalam kenyataannya. Ada yang nyopet ketangkep, ada yang maling ketangkep juga orang agama Islam. Kan begitu. Jadi ini justru mengajarkan ayo kita menjadi orang Islam sampai mati. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dengan binatang dan tumbuhan. Terus tansah eling lan waspada, eling terhadap diri sendiri, eling terhadap ibu kita, eling kepada Allah dan sadar dengan kehadirannya dan semua kemahabesarannya, kemurahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo nih. Nanya lagi Mbak Yai. Ya? Nanya lagi. Masalah Fisolofi saudara yang 3 warna itu siapa Mbak Yai? 3 itu saudara yang lahir bareng kita lewat jalan yang sama. Lahir dari satu ibu di hari yang sama. Lewat jalan yang sama. Yang kedua lahir dari satu ibu kita ya di hari yang sama tapi lewat jalan berbeda. Kalau yang 4 lewat jalan bawah ya, yang 2 lewat jalan atas. 2 ya. Yang ketiga saudara kita yang tidak lahir bersama bapak ibu kita tetapi lahir di hari yang sama dengan jalan yang berbeda. Contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan. Makanya ketiganya ini kita harus bisa menjalin keharmonisan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itulah yang perwujudan dari rahmatan lil karena kita kenal saudara. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Nah, ini namanya disebut marifat. Pripun, Mbak? Nggih. Gampil toh? Gampil. Nah, ketok, Mbak. Cetok, Mbak. Bisa ketemu? Bisa dilihat? Nah, ya itu bisa dilihat. Namanya syahid. Artinya kita bersaksi. Pripun Pak Kalimi? Monggo silakan kalau mau nanggapin. Monggo.
Bun, Pak Dedi, atau bagaimana? Mesti cekap dalam hati. Atau ada unek-unek? Apa kita tutup dulu? Gimana? Tutup dulu. Oke, majelis kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.